I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Sebutkan dan jelaskan dan berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut ahli. Pertama yaitu regresi linear. Regresi linear adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk memahami hubungan linear antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Contohnya, dalam prediksi harga rumah, regresi linear dapat digunakan untuk memahami bagaimana variabel seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi pembaruan harga rumah. Kedua yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model pembelajaran yang memecah data menjadi subset berdasarkan serangkaian keputusan berhierarki, membentuk struktur pohon untuk mengambil keputusan. Contohnya yaitu dalam klarifikasi spam email, pohon keputusan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu email adalah spam atau bukan berdasarkan serangkaian aturan seperti penggunaan kata-kata tertentu atau tautan internal. Ketiga yaitu jaringan saraf atau tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Mereka terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan. Contohnya yaitu dalam pengenalan gambar, jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam gambar berdasarkan pola dan fitur yang ditemukan selama proses pembelajaran. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran serta berikan contoh implementasinya. Dan soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran serta berikan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Jawabannya itu, sistem sosial dalam pendidikan mencakup interaksi antar siswa, guru, dan lingkungan sekitar. Peran guru sangat penting dalam membentuk model pembelajaran yang efektif. Contoh implementasinya adalah guru dapat mendorong kerja kelompok untuk meningkatkan keterlibatannya sosial siswa, mengajarkan keterampilan kerjasama, menciptakan lingkungan inklusif di kelas. Melalui diskusi kelas, guru dapat memfasilitasi pertukaran ide dan pendapat, mengembangkan keterampilan berbicara, dan membentuk pemahaman yang lebih mendalam melalui interaksi sosial. Penggunaan proyek kolaborasi memungkinkan siswa bekerja sama, menggabungkan keahlian mereka, dan memahami nilai kerja tim. Dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung, guru dapat membentuk norma sosial positif, meningkatkan motivasi siswa, dan meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif.
Yang ketiga yaitu pengertian model sistem penduduk dan dampak pembelajaran dalam model pembelajaran kontekstual. Pengertian model pembelajaran kontekstual yaitu model pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan antara konteks pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berpusat pada pengalaman nyata dan situasi yang relevan bagi siswa, meningkatkan pemahaman mereka dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Sintak model pembelajaran kontekstual. Sintak model pembelajaran kontekstual melibatkan identifikasi suatu atau konteks yang relevan, pengembangan materi pembelajaran yang terkait dengan konteks tersebut, pemberian tugas atau proyek yang mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata siswa, serta refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Sistem penduduk merujuk pada kelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan membentuk suatu populasi. Sistem penduduk mencakup karakteristik demografis, sosial, ekonomi, dan budaya dari kelompok individu tersebut. Dampak pembelajaran model pembelajaran kontekstual yaitu peningkatan relevansi. Model ini membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, membantu mereka melihat keterkaitan antara konsep akademis dan pengalaman nyata. Motivasi tinggi. Konteks yang nyata dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka melihat nilai praktis dari apa yang dipelajari. Yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penerapan konsep dalam status kehidupan nyata, siswa dapat mengembangkan pemahamannya lebih. Pengertian sintak model sistem penduduk dan dampak pembelajaran model pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama dan interaksi antar siswa. Dalam model ini, siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran, saling membantu dan berbagi tanggung jawab. Sintak model pembelajaran kooperatif. Pembentukan kelompok. Pertama yaitu pembentukan kelompok, yang siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Yang kedua yaitu penugasan peran. Setiap anggota kelompok diberikan peran dan tanggung jawab tertentu. Yang ketiga yaitu kerjasama. Siswa kerjasama untuk menyelesaikan tugas dan proyek. Yang keempat yaitu evaluasi kelompok. Penilaian dilakukan secara individu dan kelompok. Yang terakhir yaitu refleksi siswa, refleksi pengalaman pembelajaran kooperatif mereka. Ketiga itu sistem penduduk. Sistem penduduk merujuk pada struktur organisasi masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang tertinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu. Terakhir itu dampak pembelajaran model pembelajaran kooperatif. Dampaknya yaitu keterlibatan aktif, meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Itu keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan. Yang terakhir motivasi belajar, meningkatkan motivasi siswa, mereka merasa tangguh. Itu pemahaman mendalam, menggunakan pemahaman lebih mendalam melalui diskusi, pertukaran ide antar siswa. Yaitu terakhir itu pengembangan empati, memfasilitasi pengembangan empati, pengertian terhadap spesifik orang lain dalam kelompok.
Saya wassalamualaikum bro.